Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Dai. Dan di video pertama YouTube ini, kenalin nama gua Dani dan ini motor gua Maya. Buat kalian yang udah nonton di TikTok, kalian pasti udah kenal gua siapa dan Maya ini siapa, yang nantinya bakal terus-terusan ada di konten gua, teman-teman. Sebenarnya video ini singkat aja, ini video pengenalan diri gua sama motor gua aja, si Mio Soul GT ini yang katanya motor pasar. Dan di konten ini nanti gue bakal ngehadirin atau bakal bikin konten yang ada beberapa, ada 3 jenis konten, teman-teman. Yang pertama itu ada modus. Kalian juga pasti kalau followers TikTok gua tahu apa itu konten modus. Konten modus itu adalah modifikasi dana uang santai, teman-teman, yang dimana gue bakal ngasih tips modifikasi untuk pemula buat kalian yang mau modif tapi budgetnya tuh tipis-tipis atau nggak banyak, atau bisa dibilang budget pelajar lah gitu. Terus yang kedua, gue ada konten bentor, teman-teman. Bentor itu adalah berbincang seputar motor, dimana gue ngebahas motor atau nge-review motor, teman-teman. Kalian juga pasti udah tahu dong kalau followers TikTok gua konten bentor itu apa gitu, dan nanti bakal gua hadirin juga di YouTube gua, teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah konten touring, nih dimana gue juga sebagai pelaku penghobi motor ya, gak jauh-jauh dari yang namanya touring. Gue tuh suka banget touring dan gue udah 2 kali touring, teman-teman. Yang pertama itu ke Jogja naik motor si Maya ini nih, naik motor gua. Dan yang kedua ke Dieng, teman-teman. Dan di video ini gue bakal nge-review motor gue, teman-teman. Gue bakal nge-review motor gue secara simpel aja ya, karena juga motor gue nggak banyak yang dimodif, teman-teman. History motor ini adalah motor pertama kali gue yang gue beli pakai duit gue sendiri, teman-teman, hasil kerja gue. Karena budget makanya gue beli motor ini. Waktu itu gue beli murah banget, beli second dengan kondisi ya ala kadarnya ya, dengan pajak mati juga, dan alhamdulillahnya ini juga udah gue pajekin, jadi aman aja lah pokoknya. Langsung aja kali ya kita review dari paling atas nih. Gak banyak yang gue ganti, paling spion aja, teman-teman. Spion ini gue pakai motor dari Honda Beat Deluxe tahun 2022 atau 2020 ya, gue lupa. Pokoknya gue pakai spion Beat Deluxe. Terus tangkainya ini gue ganti, gue pakai tangkai spion-spion murah yang 15 ribuan. Jadi dia kelihatan lebih pendek, teman-teman. Terus paling handle rem handle rem atau master rem ini gue pakai RCB, teman-teman, RCB E3, pakai jalur stang. Itu jalur stang juga gue pakai cuma yang krum-kruman. Terus pakai hand grip itu dari KZ. Oh, ini lupa, gue pakai pon holder group karena gue juga sering jalan-jalan, teman-teman, atau sering motoran, tapi gue tuh orangnya nggak tahu jalan, makanya gue selalu pakai maps, teman-teman. Ini gue butuhin banget si holder group ini, jadi gue butuh banget. Bodinya nih, secara keseluruhan bodinya ini cuma gue Scotland, teman-teman. Gue nggak ngeluarin budget banyak di motor ini, dan gue nggak mau ngeluarin budget lebih di motor ini. Kenapa? Karena balik lagi ke konten gue yang gue bilang, yaitu konten modus, modifikasi dana uang santai. Jadi gue nggak mau jor-joran, seminimal mungkin gue bakal memaksimalkan duit sesedikit mungkin untuk modif motor ini, teman-teman. Ini warnanya adalah warna merah candy ya, dari merek Fancy. Ini warna merah candy. Lampu depan gue ganti pakai LED yang biasa. Lampu sen kanan kiri ini gue ganti pakai sen Dajjal pada umumnya, teman-teman. Terus ke bawah display gue pakai PSM yang ukuran 220 mili, teman-teman. Dan juga velgnya gue cat warna anodized silver dari Sapporo Paint, teman-teman, gitu. Ban depan gue pakai pada umumnya yaitu MP27, dan yang belakang gue itu pakai Mizel MRX ukuran 98. Dan ini ban depan belakang itu gue pakai ukuran 98, teman-teman. Tapi sorry teman-teman kalau video gue rada berisik karena ini gue di garasi ya, dan ini masih pagi juga, banyak orang beraktivitas, jadi sorry kalau banyak noise di video gue, teman-teman. Baut as roda gue pakai stainless ya, pada umumnya lah, modifikasi pada umumnya pakai stainless. Terus paling baut ini baut mungkin hampir 80%, 70-80% gue pakai baut hang, teman-teman. Baut stainless. Footstep, teman-teman, ini footstep gue pakai dari Movek yang model jagung gitu. Terus kalau ke belakang itu, teman-teman, ada stop lamp, teman-teman. Stop lamp itu gue pakein lazy. Terus udah sih itu aja untuk eksterior, teman-teman. Shock juga gue masih pakai standar.
Paling shocknya itu cuma gue bungkus aja, yang belakang gue bungkus pakai kain biar dia nggak kotor. Udah sih paling itu aja untuk eksteriornya. Gue nggak modif banyak, cuman modif rada banyak itu di mesin teman-teman. Balik lagi karena motor ini kan cc-nya kecil ya, cuma 110 ya teman-teman ya, atau 115 yang tenaganya tuh menurut gue kurang banget. Maka dari itu waktu itu gue punya ada budget spare sedikit, gue lariin ke mesin teman-teman, supaya juga gue bisa mengimbangi, karena teman-teman gue motornya rata-rata Aerox, Vario, juga ada X-Max teman-teman, yang notabene-nya cc-nya gede-gede gitu loh. Jadi motor gue ini susah banget ngejar, walaupun sekarang juga walaupun udah gue bore up tetap susah ngejarnya juga karena motornya nggak ada yang standar teman-teman. Maka dari itu motor ini gue bore up hanya untuk mengimbangi supaya ketika gue touring itu penting banget teman-teman. Jadi saat gue touring itu gue nggak ketinggalan jauh atau nggak membebani rombongan. Jadi gue bore up supaya gue bisa mengimbangi mereka dengan lari mereka mungkin yang kalau di gas 100 km per jam mungkin mereka masih ngegas setengah, dan gue juga bisa mengimbangi itu teman-teman gitu. Kalau sebelum gue bore up ngegas 80 juga udah susah banget kan. Maka dari itu gue bore up supaya gue nggak membebani rombongan teman-teman gitu. Dan gue juga kerjanya tuh di tempat kontainer-kontainer teman-teman, yang dimana kalau gue nyalip kontainer nih itu kan dia tuh sopir kadang tuh ya nggak ngelihat kita, atau memang susah ya karena blind spot kan. Kalau kita nyalip dia kerasa makin kencang gitu loh. Jadi motor gue juga susah ngejar truk kan. Maka dari itu ya udah gue bore up untuk nyalip truk gitu teman-teman. Untuk spesifikasi mesin ini gue pakein dari Seher dari BRT ukuran 58 teman-teman. Jadi cc motor ini kurang lebih jadinya 150 atau 155 kalau nggak salah. Tapi ini gue pakein kompresi standarnya dari BRT, yaitu cuma 11:1 atau berapalah. Pokoknya nggak jauh-jauh dari angka 11 teman-teman gitu. Jadi kompresinya masih standar, nggak gue naikin jadi 12 atau 13 karena ini motor full buat harian. Jadi gue nggak mau beresiko banget. Toh lagian motor gue juga nggak pakai radiator ataupun oil cooler teman-teman. Ini sama sekali nggak gue pakein. Maka dari itu gue nggak mau kompresinya tinggi-tinggi supaya gue tetap masih bisa pakai Pertamax minimal, tapi seringnya gue pakaiin Pertamax turbo teman-teman. 58 standar, nggak di stroke teman-teman, pokoknya 58 standar. Headnya juga masih standar, maksudnya klepnya juga standar, masih ukuran standarnya. Paling gue ganti cam, terus gue ganti per klepnya, ganti TB nya tuh udah pasti ganti TB ukuran 28. Habis itu udah sama ganti ECU doang gitu teman-teman, untuk spesifikasi detail si mesinnya si Maya gitu. Dan nextnya gue juga bakal ya modif-modif lagi ya, paling tipis-tipis aja sih, ngerapiin body lagi gitu-gitu paling teman-teman, untuk di konten modus gue nanti gitu. Nanti gue bakal bikin konten modus itu modifikasi dana uang santai, yang nantinya isinya tuh modifikasi motor tapi yang murah lah gitu, nggak mahal atau nggak pricey budgetnya gitu teman-teman. Next abis ini bakal gue review motor ini, motor impian, jujur impian gue banget sih, sumpah ini motor impian gue banget. Dan temen gue ada yang punya ini, gue emes parah sama temen gue. Maka dari itu stay tune videonya, nanti gue bakal nge-review motor yang ini hampir semua anak laki, anak motor ya, 80% rata-rata pasti mengidamkan motor ini teman-teman. Karena motor ini harganya juga nggak murah, belum bisa gue jangkau dengan penghasilan gue atau isi dompet gue teman-teman. Maka dari itu nanti kita review dulu aja motor temen gue, motor impian semua anak laki-laki. Thank you buat kalian yang udah mau mampir di YouTube gue dari TikTok maupun dari Instagram teman-teman. Tetap terus pantengin konten gue di TikTok serta di IG gue teman-teman. Karena nanti gue di YouTube ini bakal ngonten paling ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali aja. Gue bakal lebih intens tetap di TikTok sama Instagram teman-teman. Karena bikin video YouTube tuh lama ya, ngeditnya itu cukup lama. Jadi mungkin gue cuma bisa ngupload seminggu ya sekali 2 kali lah gitu teman-teman. Oke, salam pelan dinikmati, kencang hati-hati.